Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jeda Praktek, ruang ngobrol santai di antara riuhnya dunia medis. Di sini kita akan bahas cerita, keresahan, sampai insight seputar kesehatan tetapi tetap ringan seperti ngopi sambil ngobrol di ruang jaga. Yuk, kita istirahat sejenak. Ini waktunya Jeda Praktek. Ketika kita diputuskan untuk menjalani operasi, pasti akan ada kecemasan-kecemasan tersendiri yang akan kita rasakan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang persiapan apa saja sih yang akan kita hadapi dan kita lakukan, dan seperti apa peran dari anestesi dalam proses pembiusan. Hari ini saya juga sudah ditemani oleh seorang ahli anestesi. Selamat datang, Dr. Reza. Selamat datang, Dr. Irfan. Ya, baik. Dr. Reza, ngomongin tentang anestesi tidak lepas dari kecemasan-kecemasan yang dialami oleh pasien ini, Dok. Baik. Yang pertama saya akan tanyakan adalah, kalau misalkan kita terlalu cemas nih, Dok, itu mitosnya adalah kecemasan itu akan mempengaruhi proses dari pembiusan itu sendiri. Itu mitos atau fakta, Dokter? Untuk jawabannya itu mitos ya. Sebenarnya untuk yang kecemasan itu tahap awal itu akan mempengaruhi vital sign. Jadi misal tekanan darah akan naik, yang biasanya normal mungkin 120/80 jadi 150. Pernah juga yang biasanya 160 bisa 200 lebih tensinya itu. Itu yang mempengaruhi adalah kecemasan. Kenapa? Kecemasan hal yang wajar karena pasien saat itu akan menghadapi suatu tindakan yang mungkin dia belum pernah. Jadi kayak operasi kan nggak semua orang pernah. Betul, Dokter. Ada yang baru pertama, ada yang sudah 2 kali tapi tetap cemasnya itu masih ada. Makanya dia akan mempengaruhi vital sign dari tekanan darah bisa naik, nadi bisa cepat, lalu bisa berkeringat dingin, sehingga kita harus melakukan komunikasi dengan baik dengan pasien dan juga menentukan terapi apa yang dapat kita berikan premedikasi. Atau sesaat sebelum anestesi kita berikan obat dulu untuk menenangkan pasien agar tekanan darah bisa nggak terlalu naik tinggi, nadi juga nggak terlalu cepat, dan pasien juga merasa nyaman. Oke, baik. Tetapi kan kita juga pernah Dok, kita pernah di kamar operasi itu kita pernah ketemu juga pasien yang cemas, ada pembiusan tertentu, terutama yang blok itu, pasien kalau terlalu cemas itu kok sepertinya ada pengaruhnya, Dok. Iya. Kalau yang bius paru ya, bius spinal itu memang pasiennya harus kita jelaskan. Jadi sebelum tindakan kita jelaskan bahwa Bapak atau Ibu akan kita lakukan bius paru atau bius spinal, di mana selama tindakan Bapak akan mendengar lingkungan. Jadi suara monitor, suara alat operasi. Jadi kadang sesuatu yang menyebabkan tidak nyaman. Di saat itu bisa kita tawarkan, kita kan ada obat-obat untuk membuat pasien ngantuk atau tidur. Jadi walaupun bius paru, bisa kita tawarkan kalau Bapak Ibu bersedia, kita akan berikan obat, Bapak bisa tidur, jadi nggak mendengar suara kanan kiri. Jadi kita harus jelaskan dulu ke pasien. Sebenarnya bukan dari obatnya yang onsetnya lebih memanjang, itu enggak ya, Dok ya? Bukan, jadi memang biasanya karena ketakutan pasien, karena mendengar, apalagi operasi bedah tulang misalnya, Dok ya. Iya, operasi ortopedi kan, operator membawa palu, membawa gergaji itu kan kedengaran kan? Suara bor ya, Dok. Suara bor gitu. Kalau orang yang cemas itu pasti dia akan takut. Walaupun dia nggak melihat, kan kita ada penghalang depannya. Tapi suara itu kan membuat dia mempengaruhi psikis. Jadi saya diapakan gitu kan. Dia nggak bisa merasakan kakinya, tapi suaranya itu masih ada di memori. Ya, baik. Bisa kita tawarkan. Kemudian saya mau bahas tentang pre-anestesi ini, Dok. Yaitu visite dokter anestesi sebelum ditentukan pembiusan apa yang akan dipakai. Itu kalau dari Dr. Reza sendiri, secara pengalaman pre-anestesi itu, visite itu seperti apa sih, Dok? Jadi visit pre-anestesi itu wajib karena kita akan melakukan tindakan yang berhubungan dengan nyawa pasien. Jadi saat dilakukan tindakan pembiusan, kita harus tahu riwayat penyakitnya pasien. Harus kita jelaskan nanti pembiusan apa yang kita lakukan. Harus kita jelaskan efek pasca tindakan. Makanya kita harus melakukan visit pre-anestesi itu bisa sehari sebelumnya atau paling lambat ya 1 jam sebelum tindakan. Jadi kita bisa melihat
tindakan apa yang diberikan ke pasien, pasien tahu, oh ini saya akan dibius total atau bius paruh, jadi pasien tahu, sehingga kita bisa menekan tingkat kecemasan tadi dok. Jadi pasien sudah punya gambaran, oh saya nanti akan seperti ini tindakannya. Kalau ada keluhan ini saya akan bilang nanti biar kita komunikasikan dengan pasien agar pasien merasa nyaman saat tindakan. Lalu untuk pre-anestesi juga berguna men-screening pasien punya riwayat penyakit apa dan obat-obat apa yang dikonsumsi. Misalkan contoh, bisa dia ada riwayat hipertensi, riwayat gula, kita tanyakan dulu apakah dia dengan terapi itu gula dan tensinya terkontrol atau tidak. Kan kadang ada pasien yang punya penyakit DM, tensi, tapi dia nggak minum obat rutin, makanya kita harus mengira-ngira nanti terapi apa yang kita berikan untuk mengontrol pasien. Lalu untuk selanjutnya, obat-obat yang berhubungan dengan operasi, misal pengencer darah. Oh jadi iya, misal betul. operasi terbuka atau operasi prostat, kan kita harus pastikan pasien tidak meminum obat-obat yang berisiko membuat perdarahan. Baik. Kita harus komunikasi, nanti pasien kalau dia berobat dengan dokter jantung ya bisa konsultasi dengan dokter jantung sebelumnya. Kalau kita stop obat tersebut, efek risk benefitnya seperti apa? Baik. Karena kalau di stop kan kita harus masuk dengan dokter jantung dulu. Iya. Dia nanti bisa berapa lama stopnya dan mau dimulai lagi kapan setelah tindakan misalkan. Iya. Baik. Baik, kalau untuk pertanyaannya biasanya yang muncul apa aja sih dok? Riwayat ya dok? Pertanyaannya biasanya pertama, sudah pernah operasi atau belum? Oh sudah pernah operasi atau belum? Ya itu pengaruh karena mungkin kalau sudah pernah dia punya riwayat keluhan sebelumnya. Oh sebelumnya saya mual berat dok. Ini sebelumnya saya kok pusing kepalanya. Itu kita bisa mengira-ngira apa efek samping dulu yang bisa disebabkan. Lalu yang kedua riwayat sakit tadi. Iya. Ada gula, jantung atau darah tinggi atau asma kan kita riwayat. Lalu yang ketiga riwayat pengobatan. Baik. Obat-obat apa yang diberikan apakah nanti akan bisa mengganggu selama tindakan operasi. Tindakan operasi. Termasuk alergi ya dok ya? Alergi juga. Iya, baik. Dok, ini tadi sempat dibahas tentang asma. Iya. Kalau misalkan pasien nih sering asma nih dok, maksudnya sering kambuh. Ya. Betul, itu dari anestesi, misalkan sudah dibius, terus indikator-indikator ini asmanya muncul. Betul, nah itu gimana dok? Biasanya kalau pasien yang asma akan kita tanyakan seberapa sering dia kumatnya. Kambuhnya ya? Kambuhnya, jadi bisa intermittent, bisa persisten sedang, bisa persisten berat yang tiap kali sesak. Kita harus pastikan bahwa sebelum proses operasi itu dia tidak ada wheezing, tidak ada sesak. Oh baik. Kalau dia sebelum operasi ada sesak, kita harus konsultasikan dulu dengan dokter paru atau penyakit dalam pada operasi yang elektif atau terencana. Ya, kalau operasi yang darurat ya kita mau nggak mau kita harus melakukan tindakan, tapi kita siapkan nanti pasca operasi mungkin tidak di bangsal tapi di ICU yang perlu perawatan khusus. Jadi bisa kita edukasi ke pasien. Makanya biasanya pasien asma akan kita tanya dia punya obat apa biasanya itu, yang inhaler ya, atau obat minum biasa, atau dia punya nebu. Kalau yang inhaler pasti akan kita suruh bawa obatnya. Kita suruh bawa kamar operasi, nanti kalau ada keluhan ya kita masukkan obat itu. Baik. Kalau obat yang minum dan dia asma yang intermittent atau jarang kambuh, insya Allah sih biasanya jarang sekali dia sampai kambuh di dalam di ruang operasi. Kalau obat-obat dari anestesi itu ada yang bisa memicu lebih kalau muncul? Kalau obat dari biosin insya Allah jarang. Jarang ya? Insya Allah jarang. Saya kira ada obat tertentu, makanya kenapa kok ditanyakan nih asma, apa jangan-jangan ada obat yang kita nggak tahu saat di dalam kamar operasi kan biasanya dingin ya dok ya. Oh iya betul, ya kan, dingin sekali. Kamar operasi kan dingin, kan pemicunya itu dari suhu itu. Oh gitu ya. Dingin bisa, pasien cemas juga bisa memicu kamar operasi, atau pasien ada infeksi ISPA yang masih aktif dia bisa memicu asma tadi. Baik, kalau pasien yang tidak dengan riwayat asma nih dok, tetapi dia lagi batuk pilek itu gimana dok? Kalau pada pasien dewasa, insya Allah tidak masalah. Tidak masalah. Tapi pada pasien anak yang terutama di bawah 10 tahun, kita harus edukasi kalau dia masih batuk pilek yang aktif, sebaiknya kita tunda sampai dia sembuh batuknya 2 minggu setelah. 2 minggu setelah dia sembuh. Sakit. Ya? Oh setelah ya, sembuh. Kenapa? Karena saluran nafas pada anak kan kecil sekali dok, jadi dia
Kalau sampai bengkak, edem, sekret ya berisiko, akan mengganggu berisiko. Oke, baik. Berisiko pernapasan. Dokter anestesi itu juga sering meminta pasiennya untuk buka mulut. Itu apa sih dok yang dinilai? Untuk melihat, kan kita selama tindakan operasi kan kita butuh ngasih bantuan nafas dari pasien. Kita melihat adakah penyulit di situ, misal gigi ompong. Gigi ompong termasuk penyulit ya. Oh iya kan, apalagi yang sudah sepuh dia kempot itu termasuk penyulit. Oh baik. Tapi kan kita sudah menyiapkan alatnya, jadi kita nggak bingung saat tindakan operasi, kan kita udah tahu pasiennya, oh ini nanti kita siapkan alatnya. Oh baik. Kalau untuk salah satu jalan nafas itu kan ada amandel ya dok. Iya. Kalau amandel itu berpengaruh nggak sih dok? Kalau amandel berpengaruh, makanya kan kita tanyakan dia suruh buka mulut, ada riwayat amandel atau enggak operasi kan untuk itu. Iya, tapi kalau dia amandelnya yang tidak berat sih, biasanya insya Allah tidak sampai membahayakan. Ini tadi sudah dijelaskan tentang visita dari dokter anestesi. Iya. Kalau untuk dari sisi pasien nih dok, apa yang harus dilakukan atau persiapan apa sih yang harus dilakukan oleh? Ya, untuk persiapannya yang utama tetap puasa ya dok ya. Jadi sebelum pasien tindakan dia harus puasa. Kalau masakan makanan padat bisa 6-8 jam. Ya. Untuk susu bisa 4 jam. Kalau cair bisa 1-2 jam. Sampai 2 jam. Lalu yang kedua dia juga harus menyertakan terapi apa yang diberikan, obat-obatnya apa, biar kita komunikasikan mana yang dilanjut, mana yang tidak. Lalu yang ketiga juga persiapan dalam rangka tindakan operasi, dia takut cemas atau tidak. Oh baik. Kalau dia takut cemas ya saya sampaikan biar kita bantu pemberian obat-obatan apa. Ya. Gitu. Lalu riwayat penyakit tadi udah, ya paling itu 3 itu yang utama. Kalau misalkan cemas nih dok, kan premedikasi itu batasan premedikasi itu seperti apa sih dok? Misalkan pasien sudah masuk sore hari sebelum besok dilakukan tindakan. Dari malam sudah cemas nih dok. Itu apakah premedikasi boleh dilakukan? Bisa. Bisa dok ya? Kita berikan, misal dia datangnya sore, operasinya pagi. Dia semalam agar bisa istirahat, bisa kita berikan obat-obat, biar dia bisa istirahatnya lebih tenang. Pasien nggak cemas, dia bisa tidur. Kan kadang seringnya kalau mau tindakan kan dia nggak bisa tidur dok. Makanya kita harus bantu biar kita lebih tenang saat tindakan. Oh, baik. Jadi pasien juga lebih tenang, dokternya juga lebih tenang, kan pasien juga nyaman, nggak tekanannya darah nggak tinggi, hatinya nggak cepat. Nah, kembali lagi ke setelah visita dok. Jadi kalau dokter anestesi setelah visita akan melakukan penilaian kan dok ya. Nah penilaian itu bisa diputuskan bahwa operasi ini boleh, istilahnya boleh dilanjutkan. Nah, operasi ini ada yang pasti kan ada juga yang tidak dilanjutkan. Misalkan, oh rupanya karena cemas tensinya terlalu tinggi, itu biasanya kondisi apa saja yang terjadi penundaan? Betul. Biasanya kalau yang pertama itu yang paling sering pasien lupa puasa tuh. Paling sering lupa puasa. Malah itu. Jadi nggak yang kondisi malah paling sering dia lupa. Jadi dia udah minum. Dok, boleh saya potong sebentar dok? Tadi kan puasanya kalau makan padat 6-8 jam. Nah, kalau untuk anak-anak itu gimana ya dok ya? Untuk anak-anak sama ya. Misalkan padat 6-8 jam. Susu itu 4 jam dok. Dari penelitian kita baca itu, susu kan dia kayak emulsifikasi. Lebih lama dia untuk pencernaannya. Karena kan kalau anak-anak kadang-kadang disuruh tahan 6 jam, 8 jam, nggak kuat dok. Makanya kita berikan solusi cairan yang lain. Misal air putih atau air sirup, itu kan 1-2 jam bisa. Oh, air yang manis ya dok? Manis, kecuali susu ya dok. Jadi air sirup atau air putih itu kan 1-2 jam dia udah bisa ke pencernaan. Jadi, jadi kita kasih solusi kan, kita bayangin anak sampai puasa 6 jam kan dia kasihan nangis rewel kan. Kita berikan cairan air putih. Baik, ini tadi selipannya sudah dok. Kalau tadi paling sering berarti yang pertama adalah dia lupa puasa. Jadi dia tiba-tiba makan nggak dia ngingetin, itu jadi mundur kan. Jadi mundur. Lalu yang kedua ada gangguan, misal gula darahnya tinggi atau tensinya tinggi tadi dok. Itu artinya kita berikan obat dahulu, tensinya udah agak turun, baru kita lanjut tindakan operasi. Lalu yang ketiga, bisa juga dia konsumsi obat yang menyebabkan pengencer darah. Terus tindakannya dia berisiko pendarahan, misal bedah tulang terbuka, operasi prostat itu kan risiko pendarahan tinggi. Betul. Kalau dia masih konsumsi itu ya kita stop dulu, kita tunda dulu sampai biasanya 5 hari atau 7 hari sampai efek obatnya itu kira-kira sudah turun ya? Sudah turun. Baik. Paling sering 3 itu sih. Antara
lupa tahu-tahu makan, kondisi klinis masa tensi tinggi, gula tinggi, dengan obat ya, atau hubungan dengan obat. Baik, dok, karena ini anestesi kan pasti ada risiko. Dari dokter anestesi itu ada ininya nggak sih dok, semacam informed consent gitu dok? Informed consent ada. Setiap tindakan pasti ada informed consent. Jadi tindakan bedah juga ada informed consent, tindakan anestesi juga ada informed consent dok. Itu merupakan suatu keharusan yang diawali dengan kita edukasi dahulu ke pasien. Edukasi, setelah itu kita minta persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan ini, apakah Bapak Ibu bersedia? Baik. Pasti ada ya dok. Dan itu informed consent tersendiri punya anestesi. Iya, ada 2. Jadi terlepas dari operator bedah. Iya. Oh iya. Baik dok. Kalau dari dokter ada tips nggak nih dok untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pasien yang mau menjalani operasi dok? Jadi sebenarnya kalau takut nggak pasien beda-beda ya. Kalau kita sih yang penting kita kan sudah punya keyakinan masing-masing. Jika ini memang yang terbaik dari dokter kita untuk tindakan operasi, ya kita ikhtiar, kita berdoa semampu kita mohon sama Yang Kuasa diberikan kelancaran, kita pasrahkan ke dokter-dokter yang sudah kita amanahkan. Jadi kita jangan sampai masih tidak percaya. Jadi kita harus, kalau sudah kita tentukan dengan dokter A atau B yang kita pasrahkan, beliau-beliau akan melakukan tindakan yang terbaik. Sama kita berdoa ya, minta keluarga untuk mendoakan support kita agar tindakannya lancar. Baik. Jadi saya bisa simpulkan sebenarnya dari yang bahasan episode hari ini kan kita banyaknya bicara tentang pre-anestesi. Screeningnya sudah lumayan banyak ya dok ya. Dari mulai hasil mungkin dari anamnesanya, dari termasuk labnya ya dok. Labnya, ronsen dan lain-lain gitu ya dok ya. Dan tindakan operasi bukan sesuatu tindakan yang tidak aman, karena sekarang sudah aman ya dok ya. Insya Allah sudah. Baik, Dokter Reza terima kasih banyak. Mungkin nanti kita akan sambung di episode berikutnya dokter. Jadi bagi kalian yang akan menjalani tindakan operasi, sekali lagi saya tetap mengingatkan jangan takut terhadap pembiusan karena pembiusan saat ini sudah relatif aman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jeda Praktek hari ini. Jangan lupa di-share episode ini ke teman dan keluarga kalian. Sampai jumpa di podcast Jeda Praktek minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.